Senang sekali dapat bertemu dengan abang, kakak, dan teman-teman semua dalam persekutuan Jemaat PMK UNJ hari ini. Mari memuji Allah berkat kasih dan penyertaan-Nya yang hari demi hari boleh kita nikmati, sampai saat ini kita boleh kembali beribadah bersama. Mari naikkan pujian kita, dengar Dia panggil nama saya, medley Tuhan memanggil namamu. Ibadah persekutuan jemaat kita akan segera dimulai. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah buat berkat dan penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah virtual siang ini ya Tuhan. Kami berkati ibadah kami supaya boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh menikmati ibadah ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Dalam hidup ini, mungkin kita pernah menjadi pemimpin dalam hal kecil atau besar. Bagaimana sikap kita menjadi seorang pemimpin? Apakah kita memberikan contoh yang baik untuk orang lain? Ataukah kita justru terfokus dengan jabatan yang diberikan pada kita? Dari kisah Yusuf kita belajar bahwa dia bukan siapa-siapa, tetapi dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun, sehingga Firaun memilih Yusuf menjadi penguasa Mesir. Yusuf memimpin dengan akal budi, kebijaksanaan, dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Pemimpin yang baik adalah berintegritas, berhikmat, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, serta berdampak bagi orang lain. Mari merefleksikannya sambil mengingat kembali setiap pertolongan Tuhan yang membawa kita melewati setiap hal yang dipercayakan kepada kita. Amin. Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas segala hal, dan Allah yang lebih mengenal hati kita di saat dunia memandang kita sebelah mata. Mari menyembah Allah dengan nyanyikan lagu Kau Mengenal Hatiku.
Tuhan, namun kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang kau menjaga hatiku supaya kehidupan lancar senantiasa. Tuhan, inilah yang kau mengenal hatiku melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang kau menjaga hatiku supaya kehidupan lancar senantiasa, supaya kehidupan lancar senantiasa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari menyiapkan hati kita dan memfokuskan diri hanya kepada Tuhan. Mari nyanyikan lagu Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Bersungguh di hatimu, rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu, Kau cahaya
rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam katamu, bersamamu Tuhan, jadikanmu perjalananmu untuk memuliakanmu, jadikanmu perjalananmu untuk memuliakanmu. Kepada Kak Flaviana dipersilahkan, Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh membahas sebuah tema yang sangat relevan bagi panggilan hidup kami sebagai umat Allah di muka bumi ini. Kami berdoa kiranya apa yang pernah kau kerjakan dalam hidup Yusuf, yang kami tahu itu juga yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, kiranya sama seperti Yusuf yang berhasil dipakai Tuhan untuk menggenapi visi-Mu, demikian juga kerinduan hati kami. Kami pun dalam anugerah Tuhan berhasil untuk Tuhan pakai menggenapi visi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, selamat siang, adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian, perikop yang diberikan oleh pengurus dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Ya, saya mau minta tolong ya. Minta tolong Matius Shalom. Matius Shalom, tolong bacakan bagi kita Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Silahkan. Bacanya nggak usah buru-buru. Ya, dinikmati baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Silahkan. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu. Seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." 41 selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dan dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh kenaikan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf
Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sampai banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya kedua diberikan nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah ke Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga di seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Terima kasih banyak, Matius. Ya, adik-adik, Kak Vivi memberikan tema penggenapan visi. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana awal Allah menyampaikan visi kepada Yusuf melalui mimpi. Ya, di sini Kak Vivi tulis Kak Vivi taruh foto ayatnya ya. Jadi karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang, sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dalam masa perjanjian lama dan perjanjian baru, mimpi adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk menyampaikan visinya. Mimpi adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk mewujudkan kehendaknya. Nah, jadi di dalam kepolosan, Yusuf menceritakan kedua mimpinya kepada saudara-saudaranya dan juga kemudian kepada ayahnya. Ya, dan kita bersyukur ya karena Yusuf menceritakan mimpinya. Bagi saya ini bukan kebetulan ya, bukan karena Yusuf sok pamer atau enggak. Bagi saya dia ya tulus-tulus aja orangnya gitu. Dia merasa nyaman di dalam keluarganya, dia merasa aman di dalam keluarganya, sehingga dia cerita apa yang dia mimpikan. Dan mimpi itu pasti berbicara kuat kepada dirinya.
ya, sehingga dia merasa antusias untuk menceritakannya. Dan bagi saya, ya, mimpinya Yusuf yang diceritakan ini bukan sekedar ketulusan atau kepolosan Yusuf ingin menceritakan, tetapi memang Allah ingin menyingkapkan. Allah ingin mimpi ini dituliskan dan dibaca oleh umat Allah sepanjang abad dan sepanjang tempat. Ya, karena menceritakan mimpi ini dan akhirnya dituliskan, ini penting. Karena ini bukan cuma sekedar mimpi Yusuf, tapi ini visi. Ya, visi yang disampaikan Allah, visi pribadi Allah bagi Yusuf. Bahwa suatu saat kelak, Yusuf akan menjadi orang yang berkuasa, yang kepadanya orang tuanya bahkan dan saudara-saudaranya akan bersujud. Ya, jadi ini hal yang pertama, ya. Allah menyampaikan visi kepada umat Allah sepanjang masa dan sepanjang tempat, ya, untuk menyampaikan visi lainnya bagi umatnya. Lanjut kemudian dalam Kejadian pasal 45, disinilah Tuhan menggenapi, ya. Kalau secara pribadi visi Allah bagi Yusuf itu digenapi di perikop yang akan kita bahas. Itu visi Allah bagi Yusuf secara pribadi. Ya, tapi bagi saya di balik visi Allah kepada pribadi Yusuf, justru ini yang paling penting. Ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, jadi adik-adik perhatikan. Ketika Allah memberikan visi pribadi kepada Yusuf, itu bukan semata-mata demi Yusuf. Bukan. Itu egois sekali. Tapi di balik penggenapan visi Allah kepada pribadi Yusuf, inilah sesungguhnya sejatinya visi itu. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, jadi inilah visi. Ya, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Luar biasa, ya. Ya, jadi Firaun pun benar-benar memandang Yusuf sebagai bapa, ya. Dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, jadi tergenapilah apa yang Allah sampaikan melalui mimpi Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi orang yang berkuasa, ya, dan lebih jauh dari itu, ya, untuk memelihara kehidupan umat di muka bumi ini. Tuhan memanggil Yusuf untuk menjamin kelanjutan keturunan umat Allah di muka bumi ini. Allah memanggil Yusuf. Ya, jadi adik-adik ingatlah baik-baik, ketika Allah memanggil saudara dan saya, itu demi sebuah kehidupan, ya, dan lebih jauh dari itu, yaitu kehidupan kekal bagi orang-orang pilihan Tuhan. Ya, jadi untuk memelihara kehidupanlah Tuhan memanggil Yusuf. Kita tidak tahu, ya, pasti, ya, sebelum ini
sebelum COVID ini terjadi, adik-adik, saya yakin, yakin-yakinnya, Tuhan telah mempersiapkan orang-orang yang Tuhan panggil, termasuk anak-anak Tuhan di dalamnya. Ya, salah satu yang saya tahu itu Febrio Kabarucci ya. Itu alumni dari Persekutuan Mahasiswa Ekonomi UI. Ya, Ekonomi UI yang benar-benar bertobat, bertumbuh ya, dan akhirnya Tuhan memakai dia saat ini ya untuk menjadi kepala kebijakan fiskal ya Indonesia di tengah-tengah COVID. Dia dipakai Tuhan untuk menjaga perekonomian bangsa melalui fiskal. Apakah begitu saja? Tidak. Ada persiapan-persiapan yang Tuhan kerjakan. Oke? Lanjut. Nah, ya, apakah Yusuf begitu saja gitu ya? Tiba-tiba umur 30 tahun dia menjadi pemimpin di Mesir. Tidak, adik-adik. Ada sebuah proses yang panjang. 13 tahun lamanya dan syarat dengan penderitaan. Ya. Syarat dengan penderitaan. Ya, tapi di dalam penderitaan itu Yusuf makin mengalami Tuhan. Ya, yang pertama, proses yang penderitaan pertama yang dialami Yusuf adalah Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri, bahkan mimpinya aja diiriin gitu loh ya. Karena memang Yakub juga pilih kasih sih ya. Memang jadi orang tua nggak boleh pilih kasih ya. Sehingga sikap yang salah dari orang tua membuat menabur benih kebencian ya. Ditambah lagi Tuhan memberikan visi yang sangat mulia gitu ya. Sehingga akhirnya penderitaan pertama yang dialami oleh Yusuf adalah dia dibenci saudara-saudaranya. Ya, dan hampir dia dibunuh. Ya, tapi dalam providensia Allah, dalam pemeliharaan Tuhan melalui Ruben, akhirnya Yusuf dibuang ke sumur. Ya, jadi dia tidak mati. Karena kalau Yusuf mati, maka tidak mungkin visi akan tergenapi karena yang Tuhan mau pakai adalah Yusuf. Nah, akhirnya Yusuf dibuang ke sumur. Ya, dan ini tidak enak, Saudara. Ya, kalau Tuhan mengizinkan kita pernah dibuang ke sumur, ya, tanpa tahu apakah nanti ada yang mengambil kita atau enggak, baru kita bisa merasakan apa artinya suffering ya. Menderita di dalam sumur ya. Jadi dia dibenci saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, dan kemudian dijual ke saudagar-saudagar Midian. Ya, dan ini penderitaan yang lebih tidak enak bagi Yusuf, ya, dibandingkan dia dibenci saudaranya dan dibuang ke sumur. Ya, bagi orang umat pilihan sejak dulu ya, itu kayaknya kalau dipisahkan dari komunitas, itu kesengsaraan. Makanya kalian perhatikan ya, waktu nama anak Yusuf ya, waktu Yusuf punya anak, pertama itu kan dia sebut namanya Manasye ya. Manasye itu artinya apa? Ya, kita akan lihat Manasye itu artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ya, jadi penderitaan paling dalam sebenarnya bagi cikal bakal umat Allah dan umat Allah kemudian adalah ketika mereka dibuang. Ya, dibuang dari komunitasnya, dibuang dari tanah airnya, dibuang dari keluarganya. Ya. Mungkin kalau kalian orang Batak ya, orang Batak yang masih totok ya, masih kental darah Bataknya, kalian bisa menghayati ya bahwa itu penderitaan yang paling gak enak, dibuang dari keluarga, dibuang dari komunitas. Jadi itulah ya, makanya dibilang kesukaran. Kemudian sampai anak kedua pun, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Bayangin loh,
Ya, bayangin loh, si Yusuf itu kan di Mesir, dia jadi orang nomor 2, tapi dia bilangnya apa? Waktu anak yang keduanya lahir, dia menamakan anak keduanya siapa? Efraim. Dan apa latar belakang nama Efraim? Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bayangin, udah jabatan paling tinggi di bawah Firaun, dia tetap menganggap Mesir itu negara kesengsaraan. Jadi adik-adik, itu bukan hal yang menyenangkan sebenarnya bagi Yusuf. Ya, dia rindu sama keluarganya. Ya, jadi ketika dijual ke saudagar-saudagar Midian, itu awal dari penderitaan dalamnya Yusuf. Kemudian dibuang ke Potifar, ya, dijual ke Potifar. Kemudian di rumah Potifar, ya, dia difitnah oleh istri Potifar, ya, karena dia tidak mau meladeni hawa nafsunya istri Potifar. Ya, jadi kita melihat dalam setiap penderitaan itu Tuhan membentuk kepemimpinan, leadership-nya Yusuf, dan Tuhan juga mempertajam iman dan kesetiaan Yusuf kepada Allah. Ya, ketika dia di rumah Potifar, Potifar menikmati ya betapa Yusuf disertai Allah. Dan ketika dia digoda oleh istri Potifar, bagaimana Yusuf itu menolak godaan istri Potifar, bukan karena dia takut akan Potifar, bukan, tapi karena dia takut akan Allah. Itu dicatat, ya. Kemudian karena fitnah, dia akhirnya dipenjara. Tetapi sekali lagi di penjara, kepala penjara melihat ya bagaimana Yusuf disertai oleh Allah. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya bukan penderitaan sih yang menjadi faktor utama, tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita boleh melihat Allah dengan clear, secara jelas di dalam penderitaan yang kita sedang hadapi. Itulah yang dialami Yusuf. Kemudian ketika di penjara, dia menolong juru minuman dan juru roti, dan juru minuman berjanji ya kalau dia dibebaskan, dia akan memberitahu kepada raja tentang Yusuf. Tapi apakah juru minuman menepati janjinya? Tidak, 2 tahun. Ya, si juru minuman itu ingkar janji. Ya, jadi Yusuf ditipu oleh juru minuman. Dan kita lihat Allah sendiri yang merekayasa. Allah sendiri, ya. Jadi 2 tahun kemudian barulah Yusuf bisa ketemu Potifar. Total penderitaan Yusuf dan penyertaan Allah di dalam penderitaannya itu 13 tahun. Ya, jadi sejak umur 17. Ya, orang-orang 17 tahun tuh perayaan ulang tahun paling besar ya. Tapi Yusuf awal penderitaan dimulai. Itu sweet 17 ya, bukan sweet 17 ya. Bitter 17. 17 tahun yang pahit ya. Tapi sweetnya itu adalah Tuhan selalu ada ya dan hidup bekerja di dalam setiap penderitaan yang dialami Yusuf. Kemudian setelah 13 tahun Tuhan membentuk ya, maka sampailah pada pasal 41 ya, bagaimana Yusuf menerima kuasa. Ya, menerima kuasa dari, kita akan lihat pasal 41 itu ayat 40, Afifi bacakan ya. Ayat 40 di situ dituliskan engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi hanya tahta kelebihan Firaun dari Yusuf. Selebihnya sama seperti Potifar ya. Selebihnya itu berada di dalam kuasanya Yusuf. Kemudian ayat 45b, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh
seluruh tanah Mesir. Ya, jadi setelah 13 tahun penderitaannya di mana Yusuf dibentuk, Yusuf dibuat imannya kuat oleh Tuhan, kemudian pengalaman imannya banyak, ya, barulah Tuhan memberikan kuasa kepada Yusuf melalui Potifar karena dia berhasil menjelaskan mimpi daripada Raja Fir'aun, ya. Dan kenapa kok Yusuf yang dipilih Fir'aun? Selain karena dia bisa menafsirkan mimpi, ya. Kenapa Yusuf yang dipilih Fir'aun menjadi orang nomor 2 di Mesir, persis setelah dia? Kita perhatikan ayat 38 dan 39. Ya, lalu berkatalah Fir'aun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ini ya, ini poin penting. Fir'aun bisa melihat Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Sama juga Potifar melihat itu dalam diri Yusuf. Ya, betapa Yusuf disertai Allah. Kepala penjara pun melihat itu. Ya, bahwa Yusuf disertai Allah. Ya, kemudian ayat 39, kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kenapa? Kenapa Yusuf atau kenapa Potifar, kenapa Fir'aun bisa menyimpulkan bahwa Yusuf ini adalah orang yang penuh dengan roh Allah, bahwa oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini. Dari mana si Fir'aun tahu? Ya dari Yusuf. Ya, kalau kalian baca perikop di atasnya, ya, Yusuf tidak mencuri kemuliaan Allah. Yusuf sama sekali tidak mencuri kemuliaan Allah. Ya, jadi Yusuf itu selalu mengatakan apa yang sebenarnya. Ya, misalnya waktu Yusuf ditanyain itu ya, kemudian ketika Fir'aun memanggil Yusuf ayat 14, maka ayat 15, ayat 16 Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Ya. Nah, kemudian jadi dia selalu bilang Allah. Ya, kemudian ayat 25 lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah, bayangin ya, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Bukan dilakukanku, dilakukannya. Jadi adik-adik, apa yang membuat Fir'aun, Potifar, kepala penjara, bisa secara clear, secara gampang, secara jelas melihat bahwa itu Allah. Itu Allah. Ya, bahwa Allah memenuhi, bahwa roh Allah memenuhi Yusuf. Bahwa Allah yang memberitahukan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf bersaksi. Yusuf tidak mencuri kemuliaan Allah, tapi Yusuf dengan jujur mengatakan bahwa itu Allah. Jadi adik-adik belajarlah. Mari kita belajar dari Yusuf ya, untuk melihat bahwa setiap pemberian baik ya, itu Yakobus 1 ayat 17 ya. Setiap pemberian baik itu berasal dari Allah. Ya. Setiap pemberian baik itu Kak Vivi lupa ingat ya ininya, tapi itu intinya itu ya, bahwa setiap pemberian yang baik itu berasal dari Allah. Ya, kalau bahasa Yakobusnya tuh kalimatnya bagus banget ya. Kalau kalimatnya Yakobus itu seperti ini.
setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, ya, bukan dari kita, dari atas, ya, diturunkan, ya, dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi adik-adik, belajarlah untuk membiasakan diri, ya, bersaksi. Ya, kalau ada orang memuji kita, katakanlah bahwa itu Tuhan, itu Yesus. Ya, Kak Vivi juga secara pribadi belajar, ya. Jadi kalau pembantu di rumah, makasih ya, misalnya kami kasih gitu ya, atau apa, makasih ya, kan aku bilang dari Tuhan tuh Bu, Tuhan sayang ibu gitu ya. Jadi menolong diri kita dan orang lain untuk melihat bahwa itu Tuhan. Sehingga akhirnya orang-orang di sekitar kita akan melihat sama seperti Potifar melihat, kepala penjara melihat, dan Firaun melihat. Ya, jadi itu ya, kayaknya kelewatan ya. Ya, jadi yang pertama itu bisa dimundurin satu, oke ya. Jadi karena Firaun melihat Allah. Kemudian kapan? Di usia 30 tahun ya. Ini usia yang masih muda untuk masa itu ya. Kemudian kita lihat di ayat 42 sampai 46, Yusuf dilantik secara formal. Ya, jadi dikenakanlah cincin emas ya, baju kebesaran, lalu diarak, diperkenalkan bahwa dialah orang nomor 2 setelah Firaun. Kemudian Yusuf diberikan istri, ya, itu istri dari anak dari putri dari Imam Potifera, ya, Imam apa ya? Imam Potifera, ya, Potifera. Lanjut. Yusuf itu sangat rohani ya, spiritual. Jadi dikasih putri imam ya. Kemudian, nah disinilah kita melihat Yusuf menjalankan strategi Allah. Jadi strategi Allah yang sudah disampaikan lewat mimpinya Firaun itu, itulah yang dikerjakan oleh Firaun ya. Pertama dia turun ke lapangan ya untuk observasi, kemudian mungkin muncul setelah observasi muncul instruksi ya, dan kemudian ada hasil ya, dan hasilnya itu disimpan selama 7 tahun kelimpahan, itu disimpan di kota-kota masing-masing, jadi nggak ditumpuk di satu tempat tapi disebar di kota masing-masing karena banyak sekali ya. Kemudian ayat 53 sampai 56 didistribusikan simpanan itu pada waktu 7 tahun kelaparan. Ya, dan keluarganya datang itu tahun kedua. Ya, tahun 2 kelaparan. Masih ada 5 tahun lagi mereka menikmati dipelihara Tuhan di Mesir. Dan juga bukan hanya berlaku untuk kelaparan Mesir, tapi kelaparan seluruh bumi. Jadi luar biasa ya. Yusuf dipakai dengan luar biasa. Nah, kemudian ada di antaranya, ini menarik ya, antara 7 tahun kelaparan dan 7 tahun antara 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, menjelang 7 tahun kelaparan, lahirlah 2 anak Yusuf ya, yang ini akan Tuhan pakai. 2 anak Yusuf nanti akan masuk dalam silsilah ya, silsilah keturunan Yakub ya, yang panjang ya. Jadi bukan hanya bagi Mesir dan seluruh bumi, tapi bagi umat Allah pun ada berkat yang spesial, ada berkat yang khusus. Kemudian itu bentuk penghiburan Tuhan juga kepada Yusuf ya. Kemudian silakan PowerPoint berikutnya. Ya. Ya, jadi kesimpulan adik-adik, sesungguhnya Allah lah sang pemilik visi. Dan Allah pakai Yusuf yang artinya berpaut kepada Allah.
Yusuf itu hatinya sangat berpaut kepada Allah. Sehingga kalau dia berintegritas, itu sebenarnya buah dari hati yang berpaut kepada Allah. Kalau dia bisa begitu strategis, ya, cerdas, ya bayangin loh saudara, menyimpan gandum selama 7 tahun tidak busuk, itu ilmunya tinggi itu ya. Sayang sih di UNJ nggak ada pertanian ya. Kalau ada fakultas pertanian tanya deh gimana caranya menyimpan gandum 7 tahun nggak busuk ya. Kak Vivi aja kalau nyimpen beras kelamaan udah kutukan ya, udah busuk gitu ya. Ini 7 tahun itu benar-benar Allah lah ya. Jadi Allah pakai Yusuf, hatinya berpaut kepada Allah. Lalu Allah tidak dalam satu momen memakai Yusuf, tapi Allah bentuk dulu, Allah proses dulu selama 13 tahun, menikmati penyertaan Allah dalam penderitaan yang bertubi-tubi. Ya, baru kemudian visi Allah, yaitu kasih kepada umat dan dunia digenapi dalam Yusuf. Jadi adik-adik, makanya kalau kalian Tuhan izinkan menderita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ya ingat, itu adalah bagian dari proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk ke leadership kalian, untuk kepemimpinan kalian ke depan. Ya, tapi jangan cuma sekedar menikmati penderitaan. Yang harus dinikmati dalam penderitaan adalah penyertaan Allah. Ya, benar-benar melihat, bahkan bukan cuma kita yang melihat, bukan hanya kita yang mengalami, tapi orang di sekitar kita bisa melihat. Ya, ada Allah yang menguatkan. Dan sebagai penutup, ya, berbahagialah kita yang Tuhan pakai bagi penggenapan rancangan kasih-Nya, baik bagi umatnya maupun bagi seluruh bumi. Jadi adik-adik, setialah melayani Tuhan. Setialah dimuridkan oleh Tuhan di UNJ. Ya, mungkin kalian berkata, aduh kuliah aja setengah mati. Ya, masih harus lagi bersekutu. Masih juga melayani. Lakukan dengan setia. Karena kedua pilar itu penting. Pilar studi dengan pilar persekutuan dan pelayanan itu keduanya penting. Tidak boleh copot salah satunya. Harus beriringan dan seimbang. Ya, seimbang. Ya, siapa tahu nanti setelah kalian dari UNJ, Tuhan memberi kesempatan kalian dapat beasiswa kuliah di Eropa, kuliah di Amerika, kuliah di Australia, atau di negara-negara di Asia. Kalian bisa bawa itu Injil. Kalian bisa bawa itu pemuritan. Ya, salah satu anak KTB-ku lagi kuliah di Inggris, di London, di mana ya? Di London kalau nggak salah ya. Waktu kami buat acara, sebelum dia ke London, kami buat acara, lalu Kak Vivi bawa renungan tentang Epafras. Ya. Jadi Kak Vivi bilang, aku merindukan kamu seperti Epafras. Ya. Epafras itu adalah orang yang menikmati Injil di Efesus. Ketika dia kembali ke Kolose, dia beritakan Injil, dia muridkan, bangunlah gereja Kolose. Ya, aku rindu kamu seperti Epafras. Ketika datang ke London, datang ke Inggris, bukan cuma sekedar belajar, ya, tapi kamu bagi Injil, kamu muridkan mahasiswa di sana, sehingga boleh terjadi persekutuan yang luar biasa. Ya, adik-adik, berbahagialah kita yang Tuhan pakai bagi penggenapan rancangan kasih-Nya, bagi umatnya dan bagi seluruh bumi. Jangan mengeluh kalau Tuhan izinkan penderitaan. Itu proses pembentukan. Mungkin tidak sampai 13 tahun seperti Yusuf, tapi ingatlah, yang terpenting dalam setiap proses penderitaan yang kita alami adalah bagaimana kita dan orang di sekitar kita menikmati Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami berdoa kiranya sama seperti Yusuf. Demikianlah Tuhan memproses kami. Untuk satu saat tiba, Tuhan pakai hidup kami menjadi saluran berkat, di mana umat Allah dan orang-orang di sekitar kita boleh menikmati kehadiran Tuhan yang memberkati melalui kami. Amin.
Terima kasih Kak Vivi untuk khotbah yang diberikan. Dari link yang udah diberikan ada beberapa pertanyaan yang masuk, Kak. Aku izin membacakannya ya. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara kita agar menjadi Yusuf yang mampu melewati segala rintangan dengan tetap teguh terhadap perintah dan kehendak Tuhan. Seperti yang kita tahu, pada masa pandemi ini banyak orang mengalami mental illness, bahkan dari keluarga yang toksik, sehingga mereka kehilangan kepercayaan dan merasa nggak ada mukjizat dalam hidup mereka, Kak. Gimana caranya supaya kita bisa bertahan dan berpegang teguh? Yang tadi Kak Vivi sebutkan, ya, rahasia Yusuf adalah hatinya berpaut kepada Allah. Jadi walaupun aku percaya, aku bisa mencoba menganalisa Yusuf apakah tidak pernah menangis? Pastilah dia menangis ya. Penderitaannya nggak gampang, penderitaannya banyak, hebat, bertubi-tubi, pasti dia pernah menangis. Ya, tapi dia menangis di hadapan Tuhan. Ya, pasti dia pernah mau marah, tapi dia curahkan itu di hadapan Allah. Sama seperti pemazmur. Ya, kalau kalian baca itu Mazmur 1 sampai 150, itu isinya berbagai macam emosi. Emosi marah, emosi sedih, emosi kecewa, emosi girang, ya, tapi semuanya itu mereka sampaikan kepada Allah. Sederhana. Hanya itu, berpaut kepada Allah. Apa saja yang kalian alami. Mau kalian jenuh, bosan, Kak Vivi juga begitu ya. Aduh Tuhan, kok aku bosan banget ya. Aku kok jenuh banget ya. Aku kok kesel sama anak kamu kecilku ya Tuhan. Aku kesal Tuhan. Tapi cerita terus, cerita terus. Nah herannya, makin cerita kepada Tuhan, makin kuat. Nah, itulah bedanya kita cerita ke Tuhan sama cerita ke manusia. Kalau cerita ke manusia mungkin kita bisa makin bete gitu ya. Tapi kalau cerita ke Tuhan, makin kita tumpahkan semua isi hati kita, makin kuat tuh hati kita. Jadi rahasianya cuma satu, berpaut kepada Allah, apapun yang sedang mengganggu emosi, pikiran, sampaikan. Ya, dan kemudian yang kedua, setia untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saat teduh jangan dilewatkan. Sekalipun mungkin kita lagi kecewa, kita lagi dalam situasi seburuk apapun, ya, firman Tuhan jangan ditinggalkan. Karena firman Tuhan itu kekuatan yang powerful untuk menyegarkan jiwa kita. Ya, jadi firman dan doa itu saja. Oke, selanjutnya Kak, Kak, bagaimana kita bisa tahu kalau kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan, karena terkadang kita hanya fokus kepada rasa takut dan tantangannya saja. Iman. Dengan iman. Karena Alkitab mengajarkan tidak ada yang kebetulan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu Roma 8 ayat 28. Ya, jadi nggak ada di dalam dunia hidup ini yang kebetulan. Tidak. Itu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bagaimana caranya? Percaya. Percaya sama firman. Percaya sama Roma 8:28. Ya, percaya sama kisah-kisah Alkitab. Nggak ada yang kebetulan. Semua itu dalam rajutan ilahi bagi hidup kita demi sesama. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, masih nyambung. Gimana sih Kak cara membedakan visi Tuhan dan visi sendiri? Karena kadang menurut kita itu visi Tuhan, tapi ternyata visi kita sendiri dan sebaliknya. Yang pasti butuh waktu ya. Perjalanan waktu akan menguji ya. Kalau memang itu visi kita, ya tentu hasilnya kontraproduktif ya. Atau kalaupun kelihatannya tercapai, tapi tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya, tapi kalau visi Allah itu pasti mendatangkan damai sejahtera,
bukan hanya bagi diri, tapi bagi orang di sekitar kita. Walaupun mungkin dalam prosesnya mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak ya, tapi pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu visi Allah, pasti akan sampai, pasti akan tergenapi, tidak mungkin tidak. Ya, misalnya waktu Paulus mendapat visi untuk memberitakan Injil di Makedonia, berdiri loh gereja Tesalonika, gereja Berea, gereja Filipi. Waktu Paulus mau keluar dari Korintus, tapi Tuhan menahan dengan visinya. Ternyata bangun gereja Korintus. Jadi kalau visi itu dari Allah, pasti tergenapi. Dan bukan hanya tergenapi, tapi mendatangkan shalom. Terima kasih Kak Vivi untuk sharing firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sama. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Inti firman yang boleh aku pahami adalah seperti Tuhan yang membentuk Yusuf untuk membawa Yusuf naik ke tempat yang lebih tinggi, hingga Yusuf dipercayakan menjadi penguasa Mesir kedua. Demikianlah Tuhan mau membentuk kita menjadi alatnya untuk memberikan dampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam menjalani setiap hal yang dipercayakan kepadanya, Yusuf tidak pernah berjalan sendiri. Dia selalu takut akan Tuhan, mengandalkan hikmat daripadanya, dan taat pada Tuhan. Demikianlah kita juga. Biarlah firman Tuhan boleh kita sama-sama lakukan dalam sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu "Takut Tahu Kan Hari Esok". Dan hari esok langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk men-scan barcode yang tertera di layar untuk memberi persembahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan.
kepada pewarta, dipersilahkan. Oke, shalom semuanya teman-teman Abang. Aku mau bacain warta hari ini untuk setiap pelayanan yang telah dilakukan teman-teman berikut ini. Ada Rizken dari FMIPA 20 sebagai worship leader. Ada pemusik Matius dari FT 2019 dan pelayan fakultas dari Fakultas Ilmu Sosial. Selanjutnya ada persekutuan minggu ini. Yang pertama itu ada PDFIP dengan tema Work with Integrity. Pada hari Jumat 22 Oktober 2021 jam 18.00 WIB via Zoom. Teman-teman FIP jangan lupa hadir ya. Selanjutnya ada PDFBS dengan tema Hidup yang Melibatkan Tuhan. Pada hari Rabu 3 November 2021 jam 18.00 WIB via Zoom. Teman-teman FBS jangan lupa hadir ya. Selanjutnya ada persekutuan jemaat minggu depan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 jam 11.45 WIB via Zoom. Teman-teman, itu tadi ibadah persekutuan selama 1 minggu ke depan. Teman-teman jangan lupa hadir ya dalam persekutuan tersebut. Terima kasih. Kepada pendoa syafaat dipersilahkan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini di mana kami boleh melaksanakan ibadah PJ di tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kami dengarkan, yang telah disampaikan oleh Kak Flaviana. Tuhan, kami mohon agar kami bisa diberikan hikmat sehingga kami bisa lebih mengerti tentang firman Tuhan. Kami juga bisa bukan sebagai pendengar, bukan juga sebagai pembaca, melainkan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu sehingga kami bisa menjadi berkat dan bisa menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk Kak Flaviana selaku pembawa renungan. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati kehidupannya sehari-hari, Engkau juga yang memberkati pelayanannya sehingga dimanapun ia pelayanan, sehingga ia pun bisa menjadi berkat dimanapun ia berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami yang dapat selesai pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah yang menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir sehingga bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kuasa iblis yang ingin mengganggu, Tuhan patahkan sehingga hanya dalam nama-Mu aja ibadah untuk selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Kami berdoa, kami bersyukur untuk pelayan Tuhan pada hari ini, yaitu dari gitaris, WL, pewarta, dan juga kakak abang sebagai pelayan-pelayannya pun Tuhan yang memberkati, dan hamba juga sebagai pendoa syafaat Engkau yang memberkati pelayanan kami pada hari ini, sehingga dimanapun kami pelayanan, kami bisa selalu rindu bersekutu, kami bisa rindu untuk pelayanan dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi, sehingga Engkau juga yang memberkati, sehingga Engkau memberikan yang berkali lipat ganda dari apa yang mereka berikan di dalam persembahan hari ini ya Bapa. Kami bersyukur juga ya Bapa untuk teman kami yang berulang tahun. Untuk dari FBS Tuhan, kami bersyukur untuk Ratu ED Angkatan 19, dan untuk Fakultas Psikologi kami juga bersyukur Engkau menambahkan umur kepada Thomas Sherin Angkatan 21, kepada Fakultas Ekonomi yang sudah berulang tahun yaitu Griselda Sinurat Manajemen Angkatan 18, Helen Magdalena Manajemen Angkatan 21, Margareta Angkatan 20. Tuhan memberkati, Tuhan juga yang memberkati untuk yang berulang tahun di Fakultas Teknik, kepada Ishak Angkatan 20 Sipil, kepada Ray Busana 21,
Elsa Transportasi Angkatan 2020, Yoel Mesin Angkatan 2021, Farel Sipil Angkatan 2021. Dan di FMIPA juga kami berdoa untuk Felix Kimia Angkatan 2019, kepada Hana Pendidikan Kimia Angkatan 2020, kepada Sonia Pendidikan Biologi Angkatan 2015, kepada Regina Matematika Angkatan 2020. Kami pun berdoa ya Bapak untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan, kepada Jeremy Jerusalem Pandia Angkatan 21, Yunus Angkatan 21, Angela Gabriela Laisina Angkatan 2021, dan kepada Andreas Marnala Simanjuntak Angkatan 2021. Tuhan, kami pun berdoa untuk kepada Fakultas Ilmu Pendidikan yang berulang tahun, kepada Tami PGSD Angkatan 2018, kepada Ivana Angkatan 2020. Kami berdoa Tuhan kepada teman-teman kami yang berulang tahun di setiap fakultasnya, kiranya Engkaulah yang menambah-nambahkan umurnya, Engkau juga yang memberkati di umurnya yang baru, sehingga mereka pun bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati perkuliahannya, Tuhan juga yang memberkati keluarganya, sehingga mereka juga bisa memuliakan Engkau dimanapun ia berada ya Bapa. Kami pun berdoa kepada orang tua ayah dari Permata PGSD Angkatan 2018 yang sedang dirawat. Tuhan, Engkau mengetahui penyakitnya ya Bapa, sekalipun kami belum mengetahui. Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat, sehingga ayah dari kakak Permata ini bisa sehat, bisa kembali pulih, bisa kembali bersekutu bersama dengan keluarganya, sehingga ia pun bisa merasakan kasih kesehatan yang kembali seperti sedia kala. Ya Bapa, kami juga berdoa dan kami menyerahkan setiap keluh kesah yang kami hadapi saat ini, baik teman-teman yang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Buat teman kami yang sedang mengalami persoalan hidup, Tuhan buka jalan setiap masalah yang ia hadapi supaya memperoleh kemenangan. Tidak lupa juga kami juga ingin berdoa setiap penyertaan-Mu sepanjang kami menuntut ilmu di dalam kuliah kami, sehingga kami bisa menuntut ilmu dengan baik. Kami juga bisa menjadi garam dan terang di kehidupan kampus kami ya Bapa, sehingga kami pun bisa menyenangkan hati orang tua kami. Engkau juga yang memberkati orang tua kami, memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan menjauhkan mereka dari segala penyakit. Bapa, kami berdoa juga untuk kekuatan iman kami supaya kami bisa kuat, sekalipun kami mahasiswa yang minoritas di dalam kehidupan kampus. Kiranya kami pun bisa seperti murid-Mu yang mencontohkan yang baik dan seperti gambar dari Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemerintahan kami, baik dari jajaran atas sampai jajaran bawah. Engkau yang memberkati mereka sehingga mereka memiliki kesehatian antara satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka juga bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini ya Bapak. Kami sangat merindukan sekali untuk pandemi ini cepat selesai ya Bapak. Kami berdoa Tuhan agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai, cepat berlalu, sehingga kami yang mungkin belum pernah melihat teman kami antara satu dengan yang lain, kami bisa melihat ya Bapak, kami bisa kuliah offline, kami juga bisa bersekutu bersama di dalam gereja kami masing-masing. Kami sangat merindukan hal tersebut Tuhan. Tuhanlah yang menjamah Indonesia ini sehingga Indonesia ini kembali pulih. Kami pun berdoa untuk kehidupan kampus kami, dari dosen, dari rektorat, dekan, sampai jajaran bawah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga mereka bisa bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugasnya ya Bapa, dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik untuk kami, sehingga kami pun bisa diberkati dan mereka pun bisa diberkati. Inilah ya Bapa menjadi permohonan dan ungkapan doa kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang mendengarkan dan juga mengabulkan setiap permohonan kerinduan yang kami panjatkan pada hari ini. Ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari berkomitmen untuk menjadi seorang pemimpin, bukan tunggu kita memiliki jabatan, tetapi bagaimana kita tetap setia pada perkara kecil yang Tuhan berikan pada kita, dan berdampak serta menjadi berkat bagi orang lain. Mari nyanyikan lagu sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya ada yang mustahil bagimu. Usahamu menguatkanku, bangsaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidup. Dari siapa Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu tekanku, satu berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Sampai akhir hidup. Ikuti panggilanmu dan setia sampai
akhir hidup. Pada Kak Flaviana, dipersilakan untuk menutup ibadah kita dengan doa, Kak. Tuhan, kami tahu bahwa setiap kami anak Tuhan ada rencana khusus Allah untuk memakai hidup kami. Baik ketika kami masih dalam proses pembentukan maupun ketika suatu saat Tuhan menggenapi visi-Mu bagi pribadi kami, dan itu bukan visi pribadi, tetapi visi Allah bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi dunia. Sama seperti Yusuf, kehebatannya bukan dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, tetapi keunggulannya adalah melalui jabatannya itu, dia menggenapkan visi Allah bagi dunia, yaitu untuk memelihara kehidupan di muka bumi dan secara khusus umat Allah lah. Maka Tuhan mengaruniakan jabatan nomor 2 di Mesir. Demikian juga panggilan hidup kami ke depan. Bukan posisi atau jabatan itu yang paling penting, tapi bagaimana melalui posisi itu, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan dunia boleh menikmati Tuhan dan kerajaan Tuhan, boleh menikmati shalom melalui panggilan kami itu. Karena Allah kami bukanlah Allah yang egois. Dalam panggilan terhadap diri kami pun ada hati yang berbelas kasihan, yang memikirkan begitu banyak manusia yang membutuhkan kehidupan kekal, dan juga yang membutuhkan shalom, damai sejahtera Allah bagi setiap hidup umat manusia. Kiranya di tengah-tengah pandemi COVID ini, Tuhan juga berkenan memakai kami untuk mendatangkan shalom bagi orang-orang di sekitar kami melalui kesediaan kami dipakai Allah. Dan ketika kami menderita, kami tidak mengeluh, tapi kami berpaut kepada Allah. Kalaupun kami merasa tidak kuat, kami curhat sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah untuk kami bisa bertahan, bahkan bukan hanya bertahan, tapi menjadi berkat di tengah pandemi COVID ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan diri kami, terus proses kami, sampai kepada penggenapan visi ilahi bagi dunia, bagi bangsa, melalui kami. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah persekutuan jemaat kita telah selesai. Sampai jumpa di PJ berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa mengisi link lembar evaluasi di kolom chat ya. Bersuka cita
Sekarang bersuka,